Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembelajaran PAI dengan metode kooperatif. Nah, di sini ada beberapa bahasan yang memang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana definisi, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran kooperatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana metode pembelajaran kooperatif. Kemudian yang terakhir, bagaimana implementasi model pembelajaran kooperatif, terutama pada pembelajaran PAI. Kemudian di sini saya awali dengan pembahasan yang pertama, yakni tentang definisi, tujuan, manfaat, dan ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari pembelajaran kooperatif sendiri. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi bukan hanya sekedar teks, akan tetapi bagaimana pengaplikasiannya dari teks yang ada, seperti itu. Kemudian ada beberapa definisi menurut beberapa tokoh. Yang pertama, ini saya mengambil dari Salvin, ini mengemukakan bahwa cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang mana sistem belajar dalam bekerja sama dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang siswa lebih semangat dalam belajar. Jadi sistem belajarnya ini adalah bekerja dalam kelompok kecil yang ada di kelas. Jadi semisal di kelas itu ada 30 siswa, mungkin bisa jadi dijadikan 6 kelompok dengan 5 anggota, kemudian dilakukan secara kolaboratif. Adapun langkah-langkahnya ini karena guru sebagai fasilitator yang mana memang tetap bertugas penuh dalam pengelolaan yang ada di dalam kelas sendiri, maka guru tetap menjadi pengawas untuk kemudian pada saat tertentu mereka diberikan waktu untuk berkolaborasi dalam suatu kelompok kecil tersebut. Karena memang tidak semua siswa ini akan paham ketika gurunya yang mengucapkan. Mungkin ada kalanya ketika memang lebih mudah ketika temannya yang menyampaikan materi ajar yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua, menurut Anitli, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran gotong royong yang mana sistem pembelajarannya memberi kesempatan peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta lain dalam tugas-tugas yang terstruktur atau tugas yang telah ditentukan. Jadi dikembalikan kepada tugas guru. Jadi guru itu melakukan perencanaan, kemudian pada perencanaan melakukan pelaksanaan. Jadi ketika guru sudah merencanakan bagaimana proses pembelajarannya dan pembagian kelompok ini sudah termasuk dalam perencanaan tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya ini diserahkan kepada siswa. Bagaimana ini siswa mengelola kerjasama atau kerja kelompok yang akan berjalan. Kemudian guru di sini hanya menjadi pengawas saja. Kemudian ketika pelaksanaan ini sudah selesai, maka akan dilakukan analisis untuk kemudian dievaluasi. Jadi memang di sini meskipun kerja kelompok ini dilakukan secara mandiri oleh siswa, akan tetapi guru tetap menjadi pengawas untuk bagaimana berjalannya sebuah proses pembelajaran. Seperti itu. Terus kemudian materi yang menurut pendapat tokoh yang ketiga, menurut Aziza, cooperative learning atau pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan. Jadi memang tujuan pembelajaran itu kan sudah tertuliskan, atau tujuan pembelajaran itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut ini tentu saja memerlukan proses yang bisa saja panjang dan bisa saja singkat. Akan tetapi untuk memenuhi proses tersebut maka ada kalanya guru ini harus melibatkan siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian cooperative learning ini mencoba untuk melibatkan siswa secara utuh di dalamnya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan falsafah yang mendasari pembelajaran cooperative learning atau memang
mendasari adanya cooperative learning adalah dalam pendidikan Homo homini socius yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya manusia ini memang hidupnya harus bersosial dan tidak bisa hidup secara individu, hidup secara sendiri. Jadi kenapa harus ada kooperatif? Mungkin yang diharapkan dari metode ini ada kalanya akan mendapatkan kemudahan ketika memang ada campur tangan makhluk sosial lain yang memang sifatnya akan lebih aktif lagi ketika ada pembelajaran kooperatif. Berbeda ketika guru saja yang menyampaikan. Ketika guru saja yang menyampaikan, maka kebanyakan siswa ini akan cenderung lebih pasif seperti itu. Kemudian ada beberapa yang memang harus dipenuhi dalam penerapan metode kooperatif. Yang pertama ini masalah unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Jadi ada beberapa unsur yang memang harus dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif. Apa saja? Yang pertama yakni saling ketergantungan positif. Jadi antara anggota satu dan anggota yang lain ini memang harus ada kolaborasi, harus ada ketergantungan positif. Karena apa? Karena pada dasarnya hasil akhir dari sebuah proses ini adalah tergantung bagaimana prosesnya. Jadi ketika prosesnya ini saling ketergantungan, maka satu sama lain ini akan memenuhi proses yang terjadi selama pembelajaran ini berlangsung. Kemudian yang selanjutnya interaksi tatap muka dalam belajar. Jadi kooperatif ini lebih maksimal ketika dilakukan secara tatap muka. Karena memang ketika terjadi tatap muka, maka guru akan lebih mudah untuk mengawas, untuk membimbing dan mengkontrol bagaimana proses terjadinya sebuah pembelajaran di kelas. Kemudian yang selanjutnya akuntabilitas individu. Jadi tetap bagaimana proses pekerjaan kooperatif atau kerja kelompok ini berlangsung, akan tetapi penilaian individu ini tetap penting. Jadi pada saat pengawasan itu guru ini tetap menilai bagaimana individu satu, bagaimana individu dua. Nah, di situ memang ada akuntabilitas individu sendiri, bukan hanya nilai secara sekelompok saja. Jadi bagaimana peran individu di kelompok ini, apakah sudah maksimal atau belum, apakah sudah berperan dalam kelompok atau belum, seperti itu. Kemudian yang terakhir keterampilan menjalin hubungan, karena memang tidak semua siswa ini bisa melakukan kolaborasi secara maksimal ketika dibuatkan kelompok belajar sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini ada beberapa langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran kooperatif, sebelum melakukan pembagian kelompok, ini harus ada penyampaian materi, kemudian bagaimana tujuan pembelajaran ini. Jadi siswa bisa tahu kemana langkah kita, kemana langkah pembelajaran, kemudian apa yang ingin dicapai pada hasil akhir dari sebuah proses tersebut. Kemudian yang kedua, guru membagi kelompok-kelompok belajar. Jadi untuk pembagian kelompok ini memang ditentukan oleh guru. Jadi berapa orangnya, kemudian siapa saja yang ada di dalam kelompok, ini adalah tugas dari seorang guru. Kemudian yang ketiga, ini guru menyampaikan materi sesuai dengan yang dibagikan oleh kelompok-kelompok. Jadi materi apa yang didapatkan oleh kelompok-kelompok, nah ini harus guru yang menyampaikan. Kemudian yang keempat, membimbing selama proses belajar kelompok. Jadi memang tugas guru ini tidak lepas meskipun pembelajaran berlangsung berpusat pada siswa, yakni kerja kelompok yang dilakukan oleh siswa. Akan tetapi, guru ini tetap berperan penting, yakni membimbing dan menjadi pengawas dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, di sini menyampaikan hasil penilaian. Jadi setelah proses ini semua berlalu, perlu adanya penyampaian hasil penilaian. Tujuannya apa? Supaya setiap siswa ini tahu, oh saya bisa di sini, oh saya belum bisa di sini. Jadi setiap siswa ini tahu seberapa kesanggupan siswa, seberapa penguasaan siswa seperti itu. Kemudian perubahan hasil belajar.
karena adanya evaluasi, karena adanya hasil belajar penilaian, di sini tahu siswa itu mengalami kenaikan atau penurunan, seperti itu. Jadi memang akan ada perubahan hasil belajar dari sebuah proses. Ada kalanya memang ada penurunan, mungkin buat mereka yang memang tidak bisa berinteraksi hanya dengan muridnya saja, kemudian interaksi dengan gurunya kurang, kemudian nilainya hasil belajarnya ini lebih rendah. Kemudian ada yang memang lebih tinggi karena memang terkadang ada siswa yang tidak bisa menerima materi secara langsung dari gurunya. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif di sini saya cantumkan 3. Yang pertama yakni meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademik. Karena memang ada kalanya untuk siswa yang kurang memiliki mental itu lebih terbuka atau lebih mudah menyelesaikan tugasnya ketika bersama temannya. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Karena memang sebenarnya dalam penentuan kelompok ini harusnya ada anggota yang memang lebih bisa di atas dari teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan teman-teman yang belum bisa. Jadi ketika memang pembagian kelompok ini tidak seimbang, maksudnya yang pintar saja, kemudian yang kurang saja. Nah, ini akan menjadikan kesenjangan yang memang ketika yang pintar maka akan mendapat pemahaman yang penuh. Kemudian bagaimana dengan yang pemahamannya rendah? Seperti itu. Jadi dari sini mereka akan belajar bagaimana caranya menerima perbedaan sama teman-temannya yang memang tidak mungkin dalam sebuah kelas ini akan sama pemikirannya, akan sama sifatnya, kemudian akan sama sudut pandangnya. Karena memang dalam kolaborasi ini secara tidak langsung siswa ini dituntut untuk menyatukan pikiran dari beberapa sudut pandang mereka. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Jadi secara tidak langsung ketika proses ini berlangsung, ini siswa akan menyampaikan apa yang mereka tahu, menyampaikan apa yang mereka tangkap dari apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang sudah mereka dengarkan dari materi yang sudah ada atau analisis dari materi yang sudah ada. Nah, kemudian di sini mereka akan tahu bagaimana mereka menyikapi dari tanggapan teman-teman yang lain. Mungkin dari si A, mungkin keterampilannya lebih ke bagaimana analisisnya. Kemudian yang si B, mungkin keterampilannya lebih ke bagaimana penyikapan dalam suatu masalah. Nah, dari sini mungkin siswa akan belajar, oh dari teman ini berarti saya harus mengambil keterampilan ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, manfaat pembelajaran kooperatif, meningkatkan pencurahan waktu pada tugas. Jadi memang pada saat pembelajaran kooperatif ini kan nanti akan diberi waktu yang memang waktu ini akan tercurah pada tugas karena mereka akan dikejar oleh target, seperti itu. Jadi siswa ini akan lebih aktif lagi. Kemudian rasa harga diri yang menjadi lebih tinggi. Yang selanjutnya memperbaiki sikap terhadap IPE dan sekolah. Kemudian memperbaiki kehadiran. Kemudian yang selanjutnya angka putus sekolah menjadi rendah. Kemudian penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Kemudian yang selanjutnya perilaku mengganggu menjadi lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya konflik antar pribadi semakin berkurang. Nah, dari sini tanpa kita sadari secara tidak langsung ini akan mempelajari bagaimana sikap kesadaran diri ataupun toleransi ini harus memang tumbuh dalam sebuah pembelajaran kooperatif, karena memang dalam kooperatif ini tidak bisa bersifat individu. Jadi dalam kooperatif kan memang harus ada kesadaran diri, toleransi tentang bagaimana meskipun ada perbedaan akan tetapi harus tetap untuk mencapai satu keputusan atau satu jawaban untuk menyatukan satu kelompok, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa belajar dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar. Kemudian yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa keterampilan tinggi, sedang, dan rendah. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya kelompok ini tidak boleh dibuat hanya dari satu tipe atau satu keterampilan siswa saja, misalkan keterampilan tinggi saja, misalkan keterampilan sedang saja, kemudian atau yang terendah saja, karena memang ini akan menjadikan kesenjangan yang akan terjadi pada saat penyampaian materi. Mungkin untuk yang keterampilannya tinggi akan baik, akan sempurna dalam menyampaikan materi, dapat menjawab sebuah permasalahan. Kemudian yang sedang mungkin masih bisa menjawab, akan tetapi dengan takaran yang tidak setinggi dari yang memiliki keterampilan tinggi. Kemudian yang terendah bisa saja mereka menjawab sesuai apa yang mereka tahu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya hasil yang mereka dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin yang berbeda. Karena memang ketika ada perbedaan di sini secara tidak langsung juga guru akan mempelajari mengajari mereka bagaimana sikap toleransi, bagaimana kesadaran diri seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang selanjutnya yakni penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Kemudian di sini pembahasan yang selanjutnya ini masalah strategi dan aplikasi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif di sini ada 5 yang saya cantumkan. Yang pertama yaitu adanya peserta didik dalam kelompok. Jadi memang karena kooperatif ini kerjasama dalam sebuah kelompok, maka hal yang lazim atau hal yang wajib memang harus ada peserta didik dalam kelompok. Kemudian yang kedua, adanya aturan main. Jadi meskipun berfokus atau berpusat kepada siswa, tetap saja harus ada aturan di dalamnya. Dalam artian berarti mungkin saja bisa dibuatkan aturan untuk selama proses pembelajarannya atau bagaimana penuntasan hasil akhirnya. Tentu saja harus ada aturan main yang memang sudah direncanakan dan sudah disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, adanya upaya belajar dalam kelompok. Jadi memang penilaian ini tidak hanya berdasarkan kelompok, jadi setiap siswa ini harus dituntut bagaimana mereka mengupayakan belajar dalam kelompok. Meskipun sifatnya kelompok, akan tetapi tetap ada penilaian individu. Jadi semua individu ini harus berperan dan berupaya belajar sendiri. Kemudian yang selanjutnya tatap muka. Pembelajaran kooperatif ini akan lebih sulit ketika tidak terjadi tatap muka, karena memang meskipun sifatnya kelompok, ini harus tetap dalam pengawasan guru. Jadi ketika terjadi tidak tatap muka, maka akan sangat sulit bagi guru untuk mengawas bagaimana proses pengerjaan kelompok. Bisa saja terjadi ketika kerja kelompok yang dilakukan di luar proses pembelajaran, dalam artian tidak tatap muka langsung bersama guru, ini akan terjadi tumpang tindih. Misalkan yang mengerjakan hanya si A, kemudian si B dan C dan D ini tidak mengerjakan. Ini kan akan menjadikan kesenjangan. Nah, kemudian ketika tatap muka ini maka tidak akan terjadi hal tersebut, diharapkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi proses kelompok. Tentu saja dalam setiap proses ini perlu adanya evaluasi. Seperti yang kita ketahui, evaluasi sendiri adalah proses penilaian dari sebuah proses. Jadi proses akhir dari sebuah proses ini adalah evaluasi, yang mana tujuan evaluasi ini untuk mengetahui apakah sudah pas proses yang sudah kita laksanakan, apakah sudah baik, apakah sudah memang sesuai, seperti itu. Kemudian lanjut, strategi dan aplikasi pembelajaran kooperatif yang kedua, ini tentang aplikasi pembelajaran kooperatif. Untuk pengaplikasiannya dalam kelas ini saya mengambil 6. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi pembelajar. Jadi memang meskipun sifat pembelajaran ini kelompok, kolaborasi antar kelompok,
Nah, di sini guru tetap menyampaikan apa tujuan pembelajaran, bagaimana motivasi untuk pembelajar agar siswa-siswa ini semangat dalam menapaki proses pembelajaran tersebut. Kemudian menyajikan informasi pembelajar ataupun materi yang akan dibahas oleh siswa. Kemudian yang ketiga, mengorganisasikan pembelajar ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang selanjutnya, membantu kerja kelompok dalam belajar pembelajar. Kemudian yang kelima, mengetes materi pembelajar. Kemudian yang keenam, evaluasi proses kelompok. Metode pembelajaran kooperatif, di sini saya hanya mengambil 4. Sebenarnya ada banyak sekali metode yang ada pada pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya ambil ini yang pertama, jigsaw. Jadi dalam model ini guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif. Jadi guru ini menyiapkan materi secara umum, materi satu tema misalkan, kemudian dijadikan sub-sub tema. Nah, dari sub-sub tema ini guru membagikan materi ke sesuai dengan kelompok belajar kooperatif. Misalkan materi pengajaran yang ada di akidah akhlak, misalkan satu tema dari akidah akhlak tentang kesabaran. Kemudian dibagikan dari tema tersebut beberapa subtema. Kemudian dari subtema ini dibagikan ke setiap kelompok. Bagaimana menganalisis, kemudian bagaimana menanggapi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini student teams assessment division. Jadi di sini model STAD. Model ini adalah model pembelajaran antar kelompok kecil dengan tiap kelompok di dalamnya terdapat kemampuan akademik, ras, satu suku, budaya, agama, atau jenis kelamin yang heterogen. Jadi memang dalam model STAD ini guru ini membagi kelompok kecilnya dengan kemampuan akademik yang secara random, secara menyeluruh, yang memang tujuannya adalah untuk menyamaratakan bagaimana kemampuan dari setiap kelompok. Kemudian metode yang ketiga di sini menggunakan investigasi kelompok. Untuk metode ini lebih susah daripada jigsaw dan STAD. Jadi kalau jigsaw dan STAD ini kan hanya materi-materi pokok yang memang dibagikan oleh siswa. Akan tetapi kalau investigasi kelompok ini di sini lebih ke bagaimana siswa terlibat dalam perencanaan, baik dalam dipelajari maupun hasil penyelidikan mereka. Pendekatan ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pendekatan yang lebih terpusat dari guru. Jadi kalau investigasi kelompok di sini, ini mereka diikutsertakan. Jadi misalkan kalau jigsaw dan STAD ini ditentukan materinya, sudah dibagikan. Akan tetapi ketika investigasi kelompok ini mereka mencari sendiri sesuai dengan isu yang sudah ada. Misalkan guru mencarikan sebuah isu dalam sebuah pembelajaran, misalkan tentang sholat. Nah, di situ kemudian siswa mencari bagaimana isu yang terjadi ketika sholat. Misalkan isu-isu mungkin dalam hal bermakmum atau dalam hal lain yang sebagainya. Kemudian siswa mencari sendiri isunya. Kemudian siswa ini melakukan investigasi bagaimana ketika isu ini terjadi, apa tanggapan mereka, seperti itu. Jadi materinya belum ditentukan. Misalkan si A dapat ini, si B dapat ini, belum. Jadi hanya secara umum kemudian mereka mencari isu sendiri dan mencari jawaban sendiri dari apa yang mereka jadikan isu. Kemudian selanjutnya yang struktural, pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Jadi secara struktural, jadi sudah ditentukan strukturnya, jadi siswa ini hanya mengikuti saja bagaimana prosesnya. Kemudian yang selanjutnya, implementasi model belajar kooperatif pada mata pelajaran PAI. Di sini karena memang mata pelajaran yang ada di PAI ini ada beberapa. Di sini yang pertama, mata pelajaran fikih. Pada mata pelajaran fikih, setelah menyampaikan materi, guru bisa menggunakan metode pembelajaran berupa pendekatan struktural dengan strategi think, fire, share, berproses sebagai berikut. Jadi di sini saya mengambil contoh dari pembelajaran fikih.
Yang pertama, pembelajaran fikih ini menggunakan metode struktural dengan strategi think, pair, share, and berproses. Kemudian yang pertama, thinking, berarti memikirkan. Siswa menyiapkan pertanyaan mandiri sesuai pelajaran yang disampaikan guru, misal terkait dengan sholat, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, tahap 2 yaitu pairing, siswa mencari teman untuk pasangan berdiskusi terkait pertanyaan untuk kemudian bertukar jawaban. Biasanya guru memberi waktu 4-5 menit untuk berpasangan. Jadi ketika sudah ada pertanyaan, kemudian siswa ini mencari temannya untuk berpasangan, untuk gunanya adalah bertukar jawaban. Jadi yang selanjutnya adalah tahap ketiga, sharing. Jadi pada tahap ini, siswa menyampaikan hasil diskusi bersama pasangan diskusi ke depan kelas secara bergilir. Jadi setelah siswa ini selesai dalam diskusinya, kemudian tugas selanjutnya adalah sharing atau menyampaikan, membagikan lagi apa yang sudah mereka diskusikan. Kemudian yang selanjutnya mata pelajaran Al-Quran, Hadis, dan Akidah Akhlak. Pada mata pelajaran ini, guru bisa menggunakan metode jigsaw dengan beberapa langkah. Yang pertama, guru membagi siswa di dalam kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru membagi tema dengan beberapa subtema sesuai dengan anggota pada sebuah kelompok. Kemudian, yang ketiga, setiap siswa mendiskusikan subtema sesuai pembagian yang telah disepakati. Kemudian, yang terakhir, siswa menyampaikan materi hasil diskusi di depan kelas. Jadi, kalau pada metode jigsaw ini, setiap anggota ini akan mendapat materinya masing-masing, kemudian membahas materinya masing-masing di dalam diskusi sebuah kelompok. Kemudian yang terakhir ini tentu saja ada tahap sharing yang mana disampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian yang terakhir di sini saya mengambil mata pelajaran SKI. Nah, di sini karena pada mata pelajaran SKI materinya berisi sejarah, guru bisa menggunakan metode investigasi kelompok, yakni dengan cara guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok, siswa memilih topik untuk diselidiki. Jadi dia memilih topiknya sendiri. Kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan mendalam atas topik yang dipilih melalui sumber ajar agar dapat banyak referensi. Jadi memang referensi yang ada itu kan yang di kelas itu berbatas, jadi mereka bisa mencari referensi lain, mungkin bisa jadi melalui media online ataupun offline yang lain, akan tetapi dengan taraf sumber yang berbeda dengan sumber pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang selanjutnya mereka mempertimbangkan dan kemudian mempresentasikan laporan di depan kelas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.